Hai, saya Farih Mola dari Konten 3. Di sini saya akan membagikan apa itu teori konsep belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian pada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Teori ini menekankan pada kognitif dan afektif yang mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu, sedangkan afektif adalah sikap yang keduanya saling bangun-membangun. Sebagai contoh, pelaksanaannya bisa diambil dari teori kognitifnya Axubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pembelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Dikutip oleh Budi Ningsih pada tahun 2005 pada halaman 68. Teori humanistik memiliki karakteristik. Salah satunya yang saya ambil dari Suprayogi pada tahun 2005. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan kebulatan pribadi, mementingkan peranan kognitif dan afektif, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Yang kelima, mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki setiap individu, dan lain-lain. Implementasi terhadap pembelajarannya pada kali ini, guru ditekankan untuk bertindak sebagai fasilitator. Sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas, diantaranya seperti memberi perhatian dan motivasi, membantu dan memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perseorangan dalam kelas dan juga tujuan-tujuan, memahami karakteristik siswa, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, dan dapat menyesuaikan diri bersama siswanya. Dalam teori ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang, berinisiatif dan belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang keempat, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kelima, siswa tidak mau memahami potensi dirinya, akan ketinggalan dalam proses belajar, dan lain-lain. Saya mengambil contoh orang yang expert dalam hal ini, salah satunya yaitu Rogers, menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil. Lebih lanjut lagi, Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajarnya seperti berikut. Belajar humanistik, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan suatu hal yang alamiah bagi manusia. Ini disebabkan karena hasrat ingin tahu manusia terus-menerus ada di dunia dan segala isinya akan terjawab bila mereka ingin cari tahu. Yang kedua, belajar bermakna. Makna sangat penting dalam belajar. Seorang beraktivitas atau tidak senantiasa akan menimbang-nimbang apakah aktivitas itu bermakna atau tidak. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Hukuman memang dapat membuat seseorang belajar, tetapi hasilnya tidak akan bertahan lama. Ia melakukan aktivitas belajar sekedar menghindari hukuman, manakala hukuman tak ada aktivitas pun. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Belajar dengan inisiatif sendiri pada diri pembelajar akan menunjukkan betapa tingginya motivasi internal yang dipunyai. Pembelajar akan kaya inisiatif, terdapat kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta berusaha menimbang-nimbang sendiri mana yang baik dan mana yang baik untuk dirinya. Ia akan berusaha dengan totalitas pribadinya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang terakhir, belajar dan perubahan. Dunia ini terus berubah, dan siapapun di dunia ini tidak ada yang dapat menangkal perubahan. Oleh karena itu, pembelajar haruslah belajar dalam segala kondisi dan situasi yang selalu berubah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda suka dengan materi saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai berjumpa pada lain waktu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.